Halo adik-adik kelas 10, bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peranan bakteri. Langsung saja kita lihat. Peranan bakteri ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan adik-adik ya. Nah, kita langsung saja yang peranan menguntungkan. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah membantu menguraikan sisa pencernaan. Jadi sampah hasil proses pencernaan di sana dalam usus besar ya, ada Escherichia coli dan tidak hanya menguraikan sisa-sisa sampah pencernaan tapi E. coli ini juga membantu menghasilkan vitamin K ya adik-adik yang penting untuk pembekuan darah. Nah, ini bentuk dari Escherichia coli bentuk basil ya dan di sini ada alat geraknya. Kemudian kita lanjut, peranan yang berikutnya, bakteri ini sangat berperan dalam proses pembuatan bahan makanan. Tidak hanya bahan makanan, tapi juga minuman. Nah, di sini sudah tidak asing lagi, ada yogurt, ada keju, di mana bakteri yang berperan di sana adalah Lactobacillus casei atau Lactobacillus bulgaricus, juga ada Streptococcus lactis. Ini gambarnya adik-adik ya. Kalau kita lihat kembali, Bacillus ini bentuknya, kemudian yang berbentuk rantai Streptococcus coccus. Oke, seperti ini. Nah, strain yang lain masih dari Lactobacillus casei juga bisa nanti menghasilkan Yakult adik-adik ya, ini strain Sirota. Oke, kita lanjut untuk peranan lainnya. Oke, ini dia, masih makanan. Kita lihat di sini, ada nata de coco, ini dihasilkan oleh Acetobacter psilinum. Seperti ini bakterinya adik-adik ya. Kemudian asam cuka berbentuk basil di sini dihasilkan oleh Acetobacter aceti. Kemudian mentega, bakterinya kokus di sini adik-adik ya. Streptococcus tremoris. Nah, kita lanjut peranan bakteri lainnya. Oke, kalau tadi makanan, ini untuk obat-obatan ya atau antibiotik di sini. Kita lihat ada yang disebut dengan bakteri Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik bacitracin. Ini antibiotik ini digunakan untuk pengobatan dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif adik-adik ya. Nanti kalau infeksinya oleh bakteri gram negatif, ini, nah melalui antibiotik polymyxin yang dihasilkan oleh Bacillus polymixa. Oke, yang ini ya gambarnya. Yang A tadi subtilis, Bacillus subtilis yang ini. Dan antibiotik tirotrisin ini dihasilkan oleh Bacillus brevis. Oke, sekarang kita lanjut. Masih antibiotik yang dihasilkan oleh jenis bakteri yang lain, di mana ada bakteri Streptomyces griseus. Antibiotiknya adalah streptomycin. Nah, ini yang disebabkan oleh infeksi bakteri gram negatif dan yang menyebabkan TBC adik-adik ya. Nih berbentuk rantai Streptomyces. Oke, kemudian ada Streptomyces rhinosus. Antibiotik terasiklin. Nah, masih dengan pengobatan, nanti melalui bioteknologi adik-adik ya. Secara bioteknologi bisa dihasilkan insulin untuk pengobatan diabetes. Nah, biasanya digunakan plasmid dari bakteri karena bakteri ini cepat untuk berkembang biak ya adik-adik. Jadi nanti bisa dihasilkan insulin yang lebih banyak, lebih cepat untuk mengobati tadi diabetes. Oke, selanjutnya kita lihat peranannya bagi lingkungan. Kita lihat di sini ada bakteri Rhizobium leginomysarum. Bakteri ini akan bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan, polong-polongan. Karena Rhizobium ini bisa mengikat N2 bebas adik-adik ya. Jadi biasanya tanaman kan tidak bisa mengikat nitrogen bebas, N2 bebas. Nah, dia bersimbiosis dengan Rhizobium ini sehingga bisa diambil ya, difiksasi, diikat. Yang lanjut
selanjutnya nanti terbentuk amonium, lalu nanti terbentuk, nitrit, nitrat ya, menjadi subur. Nah, bakteri yang lainnya ada Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan ada Nitrobacter. Ini bakteri dalam proses nitrifikasi ya, terbentuknya nitrit, terbentuknya nitrat, yang semuanya akan menyebabkan nitrat tersedia di tanah yang akan dipakai oleh tanaman, tumbuhan. Karena tanaman hanya bisa mengambil unsur nitrogen dalam bentuk nitrat ya adik-adik ya, untuk dipakai sehingga tumbuhan itu bisa menjadi subur. Oke, selanjutnya masih dengan kesuburan tanah atau lingkungan. Di sana ada Acetobacter. Oke, ini sebenarnya bagian dari tadi ya, karena dia bisa memfiksasi nitrogen. Kemudian sampah organik, jadi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, itu akan diuraikan menjadi bahan anorganik oleh bakteri, sehingga nanti di dalam tanah akan terdapat banyak sekali mineral, berarti tanah itu subur. Oke. Nah, tidak hanya sisa-sisa organik, tapi limbah, baik itu limbah rumah tangga, industri, itu juga bisa diuraikan oleh bakteri. Nah, contohnya di sini limbah minyak. Jadi kalau misalnya ada tumpahan minyak di laut, nah di laut atau lepas pantai, nah bakteri Pseudomonas yang akan dipergunakan untuk menguraikan limbah tersebut. Nah, atau ada limbah plastik, plastik susah terurai ya adik-adik. Nah, untuk menguraikannya ada bakteri Methylococcus capsulatus. Namun, bakteri ini juga harus hati-hati ya ini adik-adik. Karena bisa saja kalau tidak dijaga dengan baik, nah bakteri ini malah akan menghancurkan plastik yang banyak ditemukan dalam kehidupan kita ya sehari-hari, malah merugikan nantinya. Nah, kemudian dalam bidang pertanian biasanya dengan skala bioteknologi ada Bacillus thuringiensis, ini nanti gennya diambil dimasukkan ke dalam, tanaman tertentu sehingga jika ada hama itu yang memakan tanaman itu, nah hama itu akan mati. Jadi dia membunuh hama tanaman secara biologi ya. Kemudian bakteri juga bisa memisahkan logam berat. Jadi ada Theobacillus ferrooxidan dan Theobacillus oxidan. Nah, ini memisahkan, tunggu ya, memisahkan logam besi dan tembaga dari biji. Jadi biji besi dan tembaga. Kemudian, nah ini juga sangat penting dengan adanya bakteri metano ya, Methanobacterium, nanti bisa menghasilkan gas metana. Nah, ini sebagai biogas. Jadi menghasilkan energi. Nah, biasanya melalui proses fermentasi dari kotoran ternak ya adik-adik. Jadi peristiwa itu terjadi secara anaerob. Nah, biogas ini yang akan bisa dipakai ke rumah tangga dan sebagainya. Itu saja peranan, oh ya sebentar, itu peranan yang menguntungkan. Sekarang kita lihat peranan yang merugikan. Merugikan tentu saja umumnya karena menyebabkan penyakit adik-adik ya. Nah, penyakit apa? Apa saja kita lihat di sini. Yang pertama Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Jadi kalau misalnya kita terinjak paku, paku itu berkarat, nah kemudian tidak segera ditangani dalam tubuh kita, nanti si bakteri ini akan berkembang biak. Nah, berkembang biak kemudian dia menghasilkan racun, nah itu yang berbahaya. Oke, kemudian Clostridium botulinum. Racun pada makanan, biasanya pada makanan kaleng. Kalau kaleng itu sudah agak rusak, sudah agak peot misalnya, nah bisa saja di sana ditemukan bakteri Clostridium botulinum adik-adik ya, dan ini bisa menimbulkan racun bahkan kematian. Kemudian penyakit kolera yang disebabkan oleh Vibrio cholera. Kemudian peranan lainnya yang merugikan dari bakteri Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disentri. Dan Mycobacterium tuberculosis sudah jelas penyakit TBC. Nah, penyakit lainnya kita lihat di sini
ada penyakit yang menyerang organ kelamin, penyakit sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum. Lalu Pasteurella pestis menyebabkan penyakit pes atau sampar. Nah, Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit kencing nanah. Kemudian penyakit kusta atau lepra disebabkan oleh Myxobacterium lepra, dan Bacillus anthrax ini menyebabkan penyakit sapi gila atau penyakit antrak pada sapi ya, dan banyak penyakit lainnya ya adik-adik. Jadi termasuk jerawat itu bisa disebabkan sebenarnya oleh bakteri yang bersarang pada wajah kita. Oke. Nah, pada tumbuhan ada beberapa bakteri yang menyebabkan juga penyakit pada tumbuhan. Di sana ada Pseudomonas solanacearum, jadi penyakit layu pada tanaman Solanaceae atau terong-terongan. Dan ada yang menyerang tanaman kubis, misalnya Xanthomonas capestrtis penyebabnya ya. Dan Xanthomonas oryzae menyebabkan pucuk penyakit pada pucuk batang pada tanaman padi ya, jadi layu. Nah, itu tadi peranan bakteri yang merugikan pada manusia atau pada hewan dan pada tumbuhan, serta peranan yang menguntungkan. Jadi kesimpulannya ya adik-adik, bakteri ini lebih banyak manfaatnya sebenarnya. Dan ada yang merugikan karena bisa menyebabkan penyakit pada manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Oke, sekian adik-adik. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian masih ada yang bingung, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya adik-adik. Salam.